Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Stefania Widya Stianing Tias. Saya adalah staf pengajar di program studi S1 Gizi, Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program S1 Gizi adalah mata kuliah Dietetika Penyakit Degeneratif. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi S1 Gizi di semester ke-6. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai prinsip-prinsip diet yang digunakan dalam berbagai macam penyakit degeneratif, serta melatih kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikan nutrition care process dalam penanganan gizi pada penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya kanker, sindroma metabolik, dislipidemia, gagal ginjal, diabetes mellitus, dan asuhan gizi untuk pasien pediatri. Mata kuliah dietetika penyakit degeneratif ini terbagi menjadi 14 tatap muka yang meliputi kegiatan perkuliahan, tutorial, dan diskusi studi kasus. Salah satu topik yang saya ampu pada mata kuliah ini adalah dietetika penyakit kanker. Dalam perkuliahan, saya mengajak mahasiswa berdiskusi mengenai patofisiologi penyakit kanker, prinsip asuhan gizi pada penyakit kanker, serta pentingnya memilih zat gizi yang tepat untuk pasien kanker berlandaskan cara berpikir ilmiah. Sebagai dosen dalam bidang ilmu gizi, saya berpendapat bahwa mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan adalah tujuan utama pembelajaran. Oleh sebab itu, penyampaian pengetahuan dalam perkuliahan harus diiringi dengan keterampilan mahasiswa dalam menganalisis dan mengambil keputusan praktis di lapangan. Saya berupaya mengembangkan pendekatan kreatif untuk mencapai tujuan pembelajaran ini dengan menggunakan metode pengajaran berbasis masalah atau problem-based learning, di mana mahasiswa diajak untuk menganalisis kasus nyata dan merancang solusi berdasarkan ilmu gizi. Sebagai contoh, saat membahas gizi pada penyakit kanker, saya memberikan studi kasus berupa pertanyaan-pertanyaan awam yang sering ditemui di masyarakat mengenai gizi dan kanker. Evaluasi pembelajaran saya juga tidak hanya mengandalkan ujian tertulis yang berbobot 50%, tetapi juga presentasi, tutorial, serta diskusi kelompok yang memiliki bobot yang sama, yaitu 50%. Pada sesi tutorial, saya akan memberikan studi kasus yang lebih komprehensif untuk didiskusikan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil. Mahasiswa akan diminta untuk membuat peta berpikir atau mind map secara berkelompok yang mengidentifikasi poin-poin penting pada pasien studi kasus sebagai dasar ilmiah perencanaan intervensi gizi untuk pasien studi kasus. Di samping itu, mahasiswa juga diminta secara individu untuk menyusun prinsip diet dan merancang menu bergizi sesuai permasalahan studi kasus. Setiap mahasiswa akan mendapatkan umpan balik secara individu dalam presentasi dan laporan yang telah dikerjakan. Untuk memastikan sisi inovatif dari pengajaran yang saya lakukan, saya memperbarui pengetahuan secara berkala melalui studi literatur terkini, mengikuti seminar, serta pelatihan terbaru, baik di bidang gizi maupun teknologi pembelajaran. Tujuan utama saya adalah menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang solid, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan ini, saya berharap mahasiswa siap menghadapi tantangan di dunia gizi yang terus berkembang. Demikian narasi pembukaan dari saya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pengajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman mahasiswa di sini di mata kuliah Dietetika Penyakit Degeneratif. Nama saya Stefania Widya Stianing Tias. Saya salah satu pengajar di Departemen Gizi Universitas Airlangga. Dan hari ini saya akan memberikan mata kuliah membahas salah satu topik di Dietetika Penyakit Degeneratif, yaitu asuhan gizi pada pasien kanker. Sebelum kita masuk pada materi perkuliahan, berikut adalah beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah mata kuliah ini. Yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami patofisiologi dan mekanisme molekuler dari kanker. Kemudian kalian dapat memahami konsep umum manajemen gizi pada kanker dan mengerti bagaimana caranya menggunakan evidence-based nutrition untuk pasien kanker. Dalam hal ini nanti saya akan fokus ke salah satu vitamin E, tapi ini nantinya juga bisa diaplikasikan ke vitamin ataupun fitokimia yang lain yang marak digunakan untuk pencegahan maupun treatment dari penyakit kanker sendiri. Nah, sebelum kita mulai membahas yang lebih detail, saya ingin kalian mengapresiasi dulu bahwa kanker itu adalah kumpulan dari banyak
penyakit gitu ya. Jadi dia tidak hanya merupakan satu penyakit kayak misalnya diabetes gitu, atau misalnya gagal ginjal. Tidak. Jadi kanker ini sendiri adalah kumpulan dari banyak penyakit yang punya satu terminologi yang sama, yaitu kanker. Nah, kira-kira di sini ada yang punya pendapat nggak? Kenapa ya kira-kira kanker ini sendiri disebut penyakit seribu wajah? Karena gejalanya tidak spesifik, Bu Stefani. Oke, pemikiran yang bagus. Ada tanggapan lain? Mutasi. Mutasi, ya hampir mendekati. Betul sekali. Jadi di tubuh kita tuh sel ada berbagai macam, ada 1000 macam lebih mungkin ya. Nah, setiap sel ini itu memiliki kerentanan yang sama untuk mengalami kanker atau untuk mengalami mutasi genetik tadi ya. Jadi kanker ini bisa menjangkiti setiap sel, misalnya sel epitel, kemudian jaringan ikat, bisa sel darah dan lain sebagainya. Yang kalau ini menjangkiti suatu organ atau sel tertentu, efeknya pasti berbeda dengan ketika dia menjangkiti organ lain. Seperti misalnya kanker pankreas akan sangat berbeda dengan sarkoma atau mungkin dengan kanker darah. Tapi dia sama-sama tergolong kanker, padahal mungkin efeknya dan penanganannya nanti akan sangat berbeda. Oleh karena itu dia disebut sebagai penyakit dengan 1000 wajah tadi. Nah, apa ciri-cirinya sel yang mengalami kanker? Jadi di sini kita yang terbaru ya, ada yang namanya hallmark of cancer. Jadi hallmark of cancer ini adalah kumpulan karakteristik yang dimiliki sel ketika dia menjadi kanker. Gitu. Jadi walaupun kanker ini bisa menyerang sel yang berbeda-beda, tapi mereka punya kesamaan gitu secara karakteristik. Dan ini namanya hallmark of cancer. Ada yang disebut dengan enabling karakteristik, jadi karakteristik dalam selnya. Seperti misalnya dia mengalami sustainable proliferation, artinya dia terus bertumbuh, terus membelah tanpa henti. Kemudian sel kanker ini juga cenderung resisting cell death, jadi dia tidak bisa mati, tidak bisa mengalami apoptosis. Juga ada avoid immune destruction, jadi dia bisa menyelinap itu sehingga tidak terdeteksi atau tidak dapat diserang oleh sistem imun dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi mutasi genetik, di mana mutasi genetik ini bisa dimulai atau dipicu oleh berbagai faktor environmental, seperti misalnya paparan virus pada HPV, atau mungkin karsinogen, atau polutan misalnya asap rokok, kemudian makanan-makanan yang mungkin mengandung zat-zat karsinogenik dan lain sebagainya, itu bisa memunculkan mutasi. Kemudian akhirnya nanti sel-sel ini akan mengalami tadi ya hallmark of cancer tadi, sehingga dia akan terus-menerus membelah, tetapi membelahnya itu tidak mengikuti susunan normal sel gitu. Nah, nanti yang akan timbul adalah premalignancy. Apabila ini didukung oleh microenvironment di jaringan kita, lama-kelamaan mutasi ini bisa berkembang menjadi tumor dan juga kanker gitu ya. Nah, ini progresnya seperti ini gambaran simpelnya. Jadi kesimpulannya, kanker ini adalah penyakit yang disebabkan oleh time and mutations. Apa maksudnya di sini? Jadi begini, seumur hidup kita, dari kita lahir sampai nanti kita meninggal gitu, tubuh kita itu sebenarnya tiap hari, setiap saat itu mengalami yang namanya mutasi genetik. Nah, perbedaannya antara menjadi kanker dan tidak kanker adalah apakah dalam prosesnya mutasi genetik ini akan menyebabkan gangguan sehingga sel kita ini bisa berubah dari fenotipik yang normal menjadi sel yang memiliki yang disebut dengan namanya survival advantage gitu. Jadi kenapa kok kanker itu banyak ditemukan di usia tua, usia sudah yang lebih ini ya, sudah dewasa atau tua, itu karena seiring berjalannya waktu terjadi akumulasi mutasi gitu, sehingga perlu waktu dan juga mutation untuk menyebabkan kanker ini. Nah, bagaimana caranya sel kita bisa mendapatkan yang disebut dengan survival advantage tadi ya? Jadi survival advantage itu nggak langsung muncul begitu saja. Prosesnya sulit dan juga butuh banyak event untuk akhirnya sel kanker itu bisa muncul dan survive gitu. Nah, ini adalah perjalanan dari sel kanker. Kalau kita ingat teori evolusi manusia, itu bisa berlangsung ratusan tahun ya. Tapi evolusi sel kanker ini bisa berlangsung jauh lebih cepat gitu. Mungkin dalam 10 tahun dia sudah bisa berevolusi dari sel normal menjadi sel kanker. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi, yang abu-abu ini adalah sel normal. Dia bisa mengalami mutasi genetik, tapi outputnya adalah bisa 3 gitu ya. Yang pertama, mungkin mutasi genetik itu bisa diatasi, tidak menyebabkan kelainan ya. Di gambar paling bawah ini, yang kuning paling bawah, atau mutasi genetik itu bisa berkembang menjadi prekursor, tapi tidak bisa berlanjut sampai dia menjadi sel
yang kanker gitu, atau yang bisa survive, pada akhirnya bisa dieliminasi. Ini yang atas, atau bisa jadi yang tengah kuning ini adalah ketika sel kanker mengalami mutasi, kemudian mutasi ini berlanjut hingga dia bisa memiliki atau mendapatkan yang namanya survival advantage tadi. Jadi dari kuning ini kemudian dia bisa mengalami mutasi lain menjadi sel orange, menjadi sel merah, yang akhirnya nanti bisa juga menyebar ke organ atau jaringan lain atau yang disebut dengan metastasis gitu. Nah, yang tengah inilah yang nanti berpotensi menjadi kanker. Adalah jenis mutasi yang berpotensi menjadi kanker. Sebagai contoh ya, ini adalah model di kolorektal kanker, kanker kolorektal, jadi kanker di kolon dan rektal. Jadi untuk kolorektal kanker ini bisa berlangsung selama 10 tahun dari mulai awal kemunculan hingga menjadi karsinoma. Namanya ini disebut adenoma and carcinoma sequences. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini fenomena ini disebut dengan multi-hit model. Jadi ada beberapa series mutasi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu sehingga menyebabkan tumor ini tumbuh di area kolon dan rektal. Ini yang pertama ya, jadi ini adalah kolon normal tanpa mutasi genetik. Apabila terjadi mutasi genetik di tahap awal, di mana tubuh kita, di kolon kita kehilangan gen yang namanya APC, adenomatous polyposis coli. Jadi gen ini itu adalah gen yang istilahnya gini, di kanker itu ada dua, ada rem dan ada gas. Jadi ada gen yang berfungsi sebagai rem, yaitu menghentikan sel proliferasi sel. Ada juga yang berfungsi sebagai gas, jadi dia yang ngegas gitu. Nah, APC ini termasuk gen yang kategori rem tadi gitu. Jadi dia menekan proliferasi atau menghambat proliferasi sel. Ketika tubuh kita kehilangan gen ini, maka remnya tadi, rem di saluran cerna ya, untuk menghentikan proliferasi itu menjadi hilang salah satunya gitu, sehingga akan tumbuh sel epitel ini akan tumbuh terus-menerus dan akhirnya menyebabkan kemunculan polip. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu terjadi lagi nih mutasi lain, yaitu dengan aktivasi gen yang namanya KRAS. KRAS ini kayak gasnya ya, gas. Kemudian ada juga mutasi-mutasi lain yang terus terjadi sehingga dari yang awalnya polip bisa menjadi adenoma dan kemudian menjadi adenokarsinoma atau kanker kolon itu sendiri gitu. Nah, apa efek dari kanker? Jadi kanker ini bisa berefek secara lokal dan bisa secara sistemik. Karena sel-sel ini terus berproliferasi, sel kanker ini bisa mengambil alih fungsi dari organ yang terdampak sel kanker ini. Nah, itu yang disebut dengan local effect. Jadi dia menghentikan atau mengambil alih kerja dari suatu organ. Efeknya apa? Ya tentu organ yang terdampak menjadi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya kalau yang terdampak adalah organ hati gitu ya. Ya berarti tidak bisa, metabolisme zat gizi tidak bisa berlangsung sebagaimana mestinya gitu. Nah, selain efek lokal, sel kanker ini juga memberikan efek sistemik ya. Jadi karena sel kanker ini butuh juga dukungan sistemik untuk terus tumbuh, untuk terus berproliferasi, maka dia juga akan mengirimkan sinyal-sinyal mengganggu homeostasis dari tubuh kita keseluruhan gitu ya. Jadi terjadi gangguan keseimbangan zat gizi, kemudian mulai pembongkaran cadangan zat gizi dan lain sebagainya gitu. Jadi dia juga bisa mengganggu homeostasis dari tubuh kita sendiri. Nah, ini adalah contoh dari gangguan spesifik terkait zat gizi berdasarkan setiap jenis kanker di berbagai organ yang berbeda. Jadi setiap sel di organ-organ tertentu itu punya preferensi terhadap zat gizi yang mau dia pakai untuk terus berproliferasi. Seperti misalnya kalau di kanker yang terjadi di otak, maka sel kankernya akan lebih suka menggunakan glukos atau glutamin gitu. Dan kalau di site yang lain, bisa jadi zat gizi yang lebih disukai oleh si kanker ini juga akan berbeda-beda. Nanti bisa silakan lihat lebih detail tersendiri. Nah, kemudian bagaimana peran gizi dalam penanganan penyakit kanker? Jadi, walaupun kanker ini tadi di awal kita sebut sebagai penyakit yang punya 1000 wajah, tapi secara general ya ini akan memiliki efek yang sama terhadap tadi secara sistemik gitu. Jadi, ini oleh ESPEN direkomendasikan utamanya fokusnya adalah ke peningkatan energi dan protein. Kenapa energi dan protein? Karena ya tadi sel kanker ini ketika dia berproliferasi, kebutuhan nutrien yang digunakan yang ada di tubuh itu akan dipenuhi dari cadangan-cadangan yang ada di tubuh kita. Akhirnya terjadi pembongkaran besar-besaran. Nah, ketika kita sudah kehilangan cadangan energi dalam tubuh kita atau jatuh pada kondisi kakeksia, maka kanker ini akan menjadi lebih agresif gitu ya, dan secara kualitas hidup dan juga secara clinical simptomnya akan lebih parah, sehingga kita mau mencegah itu dengan memberikan energi dan protein yang adekuat. Nah, ini jadi kita harus lihat apakah pasien itu mengalami weight loss atau tidak. Kalau weight loss berarti harus ada peningkatan energi dan juga harus kita harus juga cek insulin resistennya dan lain sebagainya. Apabila tidak, maka direkomendasikan antara 25 sampai 35 kilokalori per hari dan juga protein kalau bisa di atas 1 gram per kilogram berat badan per hari gitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi efek lokal tadi? Nah, jadi kalau kita lihat intervensi kanker saat ini itu sangat
banyak berkembang. Dan setiap jenis kanker tadi kan kita sempat singgung, dia punya preferensi zat gizi yang berbeda-beda ya untuk mendukung si sel kankernya, yang pasti ini mau kita hindari gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa penelitian yang potensial untuk diberikan pada kanker yang spesifik yang mengalami mutasi genetik yang spesifik. Misalnya pada breast cancer yang triple negatif, beberapa jenis diet seperti low fat diet, kemudian very low calorie diet itu terbukti memberikan efek yang baik secara preklinis. Perlu diingat bahwa ini evidence-nya baru preklinis ya. Jadi kalau di tahapan evidence bukti ilmiah itu kan ada jenjang-jenjangnya. Ada yang tahap preklinis dan klinis. Preklinis artinya belum diuji cobakan ke manusia. Nah, lanjut, mungkin kalian pernah dengar gitu ya, atau pernah baca di media sosial kalau misalnya penyakit kanker itu pasti banyak sekali rekomendasi penggunaan suplemen ataupun mungkin makanan atau zat-zat fitokimia lain yang dianggap bisa menyelesaikan kanker. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa tidak semua evidence yang ada itu bisa langsung diterapkan, dan sebagai ahli gizi kita harus pintar-pintar gitu ya membaca literatur dan menerjemahkannya menjadi sesuatu yang aplikatif di masyarakat. Nah, di sini saya mengambil contoh vitamin E. Kenapa saya ambil contoh vitamin E? Karena vitamin E ini sering dianggap sebagai antioksidan, tetapi nanti kita lihat ya, ternyata tidak selalu ceritanya seperti itu gitu. Oke. Sedikit overview tentang vitamin E. Jadi vitamin E di alam itu jenisnya ada 8, tidak cuma satu. Walaupun mungkin yang paling terkenal adalah alpha tocopherol ya. Tapi sebenarnya kita punya 8 jenis vitamin E. Secara garis besar bisa dibedakan menjadi tocopherol dan tocotrienol. Bedanya tocotrienol ini adalah bentuk unsaturatednya. Jadi bentuk tidak jenuhnya ada rantai ganda di carbon side chain-nya. Nah, sumber vitamin E sendiri ada bermacam-macam ya. Jadi kalau alpha tocopherol ini selain bentuk vitamin E yang paling besar ditemukan dalam tubuh kita, juga paling banyak ditemukan di alam. Dia bisa ditemukan di sunflower, safflower, kemudian olive oil, almond, avokat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana vitamin E ini bisa dimanfaatkan sebagai zat anti kanker? Jadi, kita tahu di sini vitamin E ini adalah antioksidan yang kuat. Selain antioksidan yang kuat, ternyata beberapa form lain dari vitamin E, jadi beberapa spesies lain dari vitamin E ini juga memiliki efek yang mendukung sifat anti kanker dari vitamin E. Ini misalnya di gamma tocopherol dan delta tocopherol serta tocotrienol, dia bisa menghambat pembentukan leukotriene. Jadi ini adalah sejenis prostaglandin ya, dan juga prostaglandin. Ini yang bisa zat-zat ini, leukotriene dan prostaglandin ini ketika dia tinggi, maka dia dapat mendukung pertumbuhan sel kanker dengan meningkatkan proliferasi, menurunkan apoptosis, kemudian meningkatkan pembentukan pembuluh darah dan lain sebagainya. Gitu. Ini bisa dicegah dengan suplementasi gamma dan delta tocopherol maupun tocotrienol. Selain itu, tocotrienol juga punya proteksi terhadap kanker melalui jalur antiinflamasi. Jalur-jalurnya ada beberapa, melalui penghambatan NF-kappa B, kemudian JAK-STAT, dan juga PI3 kinase pathway gitu ya, sehingga nanti dia juga bisa menurunkan pertumbuhan sel kanker dan juga meningkatkan apoptosis. Nah, ini beberapa studi anti-cancer effect of vitamin E. Jadi studi anti kanker itu sudah dimulai dari sekitar 1950-an something ya. Vitamin E itu ditemukan 1922. Kemudian di tahun 1985, di mana sedang hot-hotnya studi tentang kanker, ada studi besar yang namanya ATBC, jadi alpha tocopherol and beta carotene supplementation and lung cancer. Ini studinya di Finlandia, melibatkan subjek laki-laki yang perokok, kemudian diberikan suplementasi alpha tocopherol, beta carotene atau keduanya. Dan para peneliti ingin melihat bagaimana efeknya terhadap lung cancer setelah kayaknya sekitar 10 tahun lah pemberian gitu. Hasilnya apa? Nggak ada efeknya pemberian vitamin E dalam bentuk alpha tocopherol. Nah, kemudian di tahun 1990-an kalau nggak salah ini, 1999, ada trial besar lain, namanya SELECT study. Di study ini peneliti memberikan vitamin E atau selenium atau keduanya. Kemudian dilihat bagaimana resiko terhadap terjadinya kanker, segala jenis kanker gitu. Efeknya apa? Sama, tidak ada gitu. Bahkan pada beberapa jenis kanker seperti kanker prostat ya, vitamin E juga malah meningkatkan resiko kanker prostat. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa ini nggak memberikan tanggapan gitu? Kira-kira kenapa ya? Harusnya kan dia antioksidan, tapi kok tidak memberikan efek gitu ke pencegahan kanker? Izin menjawab, Ibu. Mungkin karena exposure terhadap faktor-faktor resiko kanker lebih tinggi. Ya, oke. Bagus. Saya suka sih jawabannya. Jadi ya betul, namanya manusia kita lebih susah mengendalikan ya dibandingkan hewan coba gitu. Mungkin juga ada faktor-faktor lain, atau mungkin ada genetik bawaan, atau mungkin juga dosis kita, karena banyak sekali ya faktor yang bisa menyebabkan atau mengintervensi hasil penelitian. Nah, tapi ini ada yang menarik. Jadi
jauh setelah penelitian-penelitian itu, jadi hampir lebih dari 15 tahun ya setelah penelitian itu dilakukan. Ini ada sekelompok peneliti yang masih heran gitu, kenapa kok nggak ngefek? Apakah ada pengaruhnya genetic variance terhadap respon tubuh kita terhadap suplementasi alpha tocopherol? Nah, ini studi yang dilakukan dipublikasi tahun 2019 ya. Nah, di sini dia menggunakan sampel dari studi ATPC yang dilakukan tahun 1985 tadi. Dia meneliti sampel-sampel itu, melihat bagaimana respon tubuh kita ketika kita punya variansi genetik yang berbeda terhadap suplementasi vitamin E. Nah, dia mengangkat gen yang namanya COMT. Jadi COMT ini adalah gen yang berfungsi untuk membentuk phase 2 enzyme. Jadi phase 2 enzyme itu adalah enzim yang memetabolisme neurotransmitter. Tapi dia tidak hanya ditemukan di otak ya, dia juga ditemukan di beberapa organ, salah satunya di hati. Nah, COMT ini bisa mengalami yang namanya single nucleotide polymorphism. Jadi gini, kalau kita mengkode asam amino ya dari DNA, RNA kemudian ke asam amino. Mengkode satu asam amino itu kan butuh 3 pasang RNA gitu ya. Jadi yang ditranskripsi dari DNA. Ketika salah satu basa nukleotida itu ganti, asam aminonya juga yang disintesa bisa menjadi sangat berbeda gitu. Walaupun yang ganti cuma satu basa, misalnya dari A jadi C atau jadi dari C jadi G gitu. Itu bisa menimbulkan efek yang berbeda. Nah, single nucleotide polymorphism atau SNP di COMT ini bisa menyebabkan asam amino yang harusnya methionine ini jadi valin gitu. Nah, ternyata kalau COMT ini mengandung valin, kadarnya di sel itu akan menjadi lebih tinggi, yang itu berhubungan terbalik dengan kesediaan substrat di sel gitu, sehingga kapasitas metabolismenya juga akan menjadi berbeda. Nah, ternyata kalau COMT ini punya methionine dan methionine methionine saja ya di enzimnya, suplementasi vitamin E itu ternyata malah significantly protektif gitu terhadap semua jenis kanker. Tapi ketika ada SNP tadi yang dari methionine jadi valin, efeknya menjadi hilang gitu. Jadi menjadi tidak berefek. Nah, ketika semua asam amino di COMT ini jadi valin, efek dari alpha tocopherol terhadap insiden kanker menjadi sebaliknya, menjadi negatif, malah meningkatkan resiko kanker gitu. Nah, di sini jadi ini ya, jadi membuka insight gitu. Oh, ternyata nggak efektif itu bukan berarti 100% tidak efektif. Jadi tidak efektif untuk orang-orang tertentu bukan berarti bahwa dia tidak efektif untuk orang yang lain gitu. Jadi tergantung variansi genetik dari seseorang itu bisa membedakan sekali terhadap hasil respon yang kita berikan gitu. Jadi ini yang sekarang mulai digalakkan namanya personalized nutrition tuh ya seperti ini. Jadi kita harus lihat bagaimana profil genetis seseorang dan bagaimana dia dapat merespon suplementasi yang diberikan gitu. Nah, bagaimana dengan bentuk lain dari vitamin E? Kalau tadi di awal-awal ya, di tahun awal-awal banyak yang fokus pada alpha tocopherol, tapi sebenarnya vitamin E yang lain tadi juga sudah saya singgung ya, memiliki manfaat yang lebih kuat gitu dalam pencegahan kanker. Ini salah satu contohnya. Jadi di studi ini peneliti menggunakan sel, kemudian ditreatment dengan berbagai jenis vitamin E gitu. Ternyata yang terkuat adalah delta tocotrienol di sini yang memberikan efek kanker, anti kanker ya. Jadi kalau viability itu menunjukkan seberapa cepat sel berkembang di plate atau disk gitu. Semakin dikit berarti kan semakin besar efek penghambatannya terhadap pertumbuhan sel kanker. Oke. Nah, ini terakhir ya, ada studi kasus yang mari kita diskusikan bersama-sama gitu. Jadi misalnya kalian sebagai ahli gizi mendapatkan pasien yang datang berkonsultasi pasca operasi pengangkatan kanker kolon gitu. Kemudian pasien ingin meminta rekomendasi kira-kira jenis minyak apa yang paling tepat digunakan untuk alternatif memasak yang lebih sehat. Nah, sebagai ahli gizi kira-kira kalian memberikan saran seperti apa? Adakah yang mau memberi pendapat? Kira-kira jawabannya? Salah nggak apa-apa sih. Saya coba ya, Bu. Iya, silakan. Sunflower oil, Bu. Alasannya kenapa kira-kira? Kenapa ya? Tadi dijelaskan di awal tuh kayak lebih banyak ininya, Bu. Apa namanya? Mungkin lebih banyak vitamin E-nya, juga antioksidannya, sehingga punya kemampuan untuk ya tadi ya seperti yang dijelaskan mengurangi ini kanker. Oke, ya, terima kasih sekali jawabannya. Ya, tadi sunflower oil kita lihat sebelumnya ya. Nah, sunflower oil tuh sumber apa? Alpha tocopherol ya. Nah, oke, jadi kalau kita lihat tadi dari diagram yang menggunakan sel tadi ya, saya setuju sebenarnya. Tapi sebenarnya tergantung banyak ini ya, banyak pertimbangan ya. Yang pertama cara pengolahan, cara penyimpanan dan lain sebagainya. Olive oil atau safflower oil, dia memang tinggi alpha tocopherol yang tidak sebagus jenis vitamin E lainnya dari sisi vitamin E. Tapi juga kandungan lemak tidak jenuhnya, kemudian ketahanan terhadap panasnya juga baik ya, sehingga
kita tidak hanya harus memperhatikan kandungan satu zat gizi, tapi kita juga harus melihat suatu bahan makanan secara komprehensif. Baik ya, demikian ya yang saya sampaikan untuk hari ini. Nah, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, Mera? Iya. Mohon maaf Bu, nggak bisa konten karena Oh ya. sedang di jalan. Ya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan lebih ke arah pencegahan kanker dan kemudian juga manfaat vitamin E itu juga. Apakah bisa juga misalnya orang yang sehat demikian mulai untuk mengkonsumsi suplemen vitamin E Bu, untuk pencegahan kanker? Terima kasih. Ya. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya Asyifa. Saya ulangi ya, barangkali yang lain tidak kedengaran tadi. Dia Asyifa menanyakan apakah konsumsi vitamin E untuk pencegahan kanker bisa dimulai sejak orang tersebut belum mengalami kanker ya, atau dalam kondisi normal. Nah, karena setiap orang itu punya asupan gizi yang berbeda-beda, di mana pemenuhannya juga berbeda-beda. Sebenarnya tergantung apakah dari diet saja bisa memenuhi atau tidak. Karena sebenarnya kalau misalnya kita sudah cukup, maka suplemen itu tidak diperlukan juga gitu ya. Toh nanti juga akan diekskresi juga oleh tubuh. Namun apabila kita punya resiko, kita tahu kita punya resiko dan lain sebagainya, saya rasa mengonsumsi suplemen dalam dosis yang aman, dalam tidak melebihi upper level ya, itu juga bisa membantu dalam pencegahan gitu. Semoga bisa menjawab ya Asyifa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Ya, Meira mau bertanya? Ini raise hand. Ya, terima kasih Bu. Saya mohon maaf ini mungkin pertanyaannya agak beda dari tadi yang disampaikan. Kalau misalnya kan banyak orang yang bilang tuh kalau misalnya olahraga itu bisa membuat tubuh kita lebih sehat, termasuk mencegah penyakit tidak menular, termasuk kanker gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kaitannya sama kanker gimana ya Bu? Oke. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Mera ya. Tadi saya belum singgung tentang aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik itu tentu bermanfaat bagi orang kanker maupun tidak kanker. Bagi orang sehat untuk pencegahan kanker ya, karena olahraga itu bisa mengurangi inflamasi, tentunya juga bisa mencegah pendukung-pendukung yang mempercepat sel kanker tadi gitu ya. Jadi bisa berfungsi untuk pencegahan. Untuk treatment sendiri juga, karena orang kanker ini cenderung memiliki resiko lebih besar kehilangan massa otot yang kalau sudah hilang itu bisa memperburuk prognosis, maka dalam treatmentnya juga olahraga ini bisa membantu untuk memperbaiki kualitas hidup serta memperbaiki prognosis penyakitnya gitu. Apakah menjawab Mera? Bu, mohon maaf, tapi itu berpengaruh nggak sih kalau kayak misalnya sesuai dengan kayak rekomendasi WHO apa tidak gitu ya Bu ya? Kan misalnya kalau rekomendasi WHO misalnya kita harus olahraga atau aktivitas fisik 150 menit per minggu misalnya, terus kayak gitu-gitu itu berpengaruh juga nggak sih Bu frekuensi atau durasinya gitu? Terima kasih. Ya, jadi kalau bicara aktivitas fisik kan ada berbagai macam jenisnya. Ada yang intensitasnya juga berbeda-beda. Nah, kalau sesuai rekomendasi misalnya kayak Kemenkes dan sebagainya yang per minggu itu yang 150 jam per minggu ya, untuk pencegahan tentunya itu baik ya, karena olahraga itu kan bisa memperlancar aliran darah dan lain sebagainya. Ngefek atau tidak, nah masalahnya yang menyebabkan kanker itu tidak hanya karena kita mager atau tidak berolahraga, tapi juga ada banyak multifaktorial, sehingga kita tidak hanya bisa mengandalkan aktivitas fisik untuk pencegahan kanker, tetapi aktivitas fisik menjadi salah satu komponen yang penting untuk menjaga kebugaran dan mencegah penyakit-penyakit degeneratif, salah satunya adalah kanker, gitu. Ya, kalau Baik, untuk terima kasih, ya, Bu. baik ya. Kalau untuk yang tadi lanjutannya ya, kalau untuk ketika kita sudah mengalami kanker, beberapa studi itu menunjukkan sih kalau kita beraktivitas fisik tentu dengan batasan yang sesuai kemampuan fisik pada pasien kanker ya, karena kan kita tidak mau pasien kanker juga melakukan aktivitas fisik yang berlebihan gitu. Selama itu sesuai dengan kapasitas kemampuannya, penelitian yang menunjukkan bahwa itu bermanfaat juga untuk menjaga massa otot dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien kanker gitu. Ya, apakah masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada, kita bisa akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa di sini. Jangan lupa penugasan untuk mata kuliah ini, dan kita akan bertemu minggu depan untuk presentasi. Terima kasih dan selamat siang semuanya.